Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra kuaya di mana saja Anda berada. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hidayah, iman Islam di dada kita. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku mitra kuaya di mana saja Anda berada, di pagi hari ini saya mengajak pada seluruh mitra kuaya di mana saja untuk senantiasa banyak memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema syukur ini merupakan tema terbaik karena syukur itu adalah motif terbaik dari seluruh aktivitas dan ibadah para nabi dan rasul. Suatu saat Nabiullah Muhammad SAW ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah, melakukan sholat sebegitu bagusnya sampai kakimu bengkak-bengkak?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?" Ya, jadi motif syukur itulah motif Nabiullah Muhammad SAW dalam beribadah. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan surga atau takut atau malu masuk neraka, meskipun itu sah, tetapi Rasulullah lebih mendudukkan posisi syukur itu menjadi motif yang lebih utama. Kenapa? Karena jelas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak sebanding kalau mau dinilai atau diukur dengan ibadah kita. Seandainya seluruh hidup kita ini kita jadikan untuk sholat atau ibadah, belum cukup untuk menggantikan seluruh kebaikan dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Silahkan Anda introspeksi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mulai adanya rambut yang ada di kepala kita dan fungsi-fungsinya. Bagaimana kalau seseorang itu kemudian dilahirkan tanpa rambut sedikit? Tentu tiap hari dia akan merasakan panas di kepalanya, atau mudahnya pusing karena kena air atau kena hujan. Kemudian bagaimana tentang nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidup, dan tentunya nikmat kehidupan ini dan fasilitas kehidupan yang sedemikian banyak, dari udara yang kita hirup setiap saat. Yang jelas tanpa udara itu kita akan mati, dan semua Allah berikan secara gratis. Dan bagaimana kita akan kemudian membandingkan seluruh pemberian Allah itu dengan ibadah kita? Tentu tidak sebanding, dan terlalu terburu-buru jika kita kemudian meminta dengan dasar ibadah itu, kemudian meminta diberikan surga atau dihindarkan dari neraka. Kalaulah meminta surga dan meminta terhindar dari neraka itu bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga diperintahkan oleh Rasul, tentu kita merasa malu untuk memintanya. Tapi karena itu diperintahkan, maka kita lakukan. Bukan karena untuk membalas budi, tapi karena itu perintah dari Allah dan Rasul. Sedangkan kita cukuplah dengan landasan syukur itu, kita beribadah, kita berbuat baik sebagai ucapan rasa terima kasih yang semampunya bisa kita lakukan. Yang kedua, syukur itu memiliki faedah yang banyak bagi kita. Orang yang bersyukur itu memiliki karakter-karakter baik. Makanya di dalam ayat disebutkan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Artinya dalam ayat ini Allah menunjukkan kesyukuranmu itu
bukan kebutuhanku kan. Dan aku tidak butuh syukur kalian. Tapi ketika kalian mau bersyukur, maka syukur itu akan kembali manfaatnya pada kalian. Apa di antaranya? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, orang yang bersyukur itu senantiasa memiliki pikiran positif. Positive thinking. Nah, ketika orang memiliki positive thinking, maka semuanya itu menjadi baik. Orang yang bersyukur senantiasa merasakan bahwa apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya itu yang terbaik. Dia tidak pernah merasa bahwa badan atau fisik yang diciptakan Allah untuknya itu buruk, tapi dia pikir semua fisiknya, dari matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh organ tubuhnya sampai pikirannya dan hatinya itu adalah yang terbaik diberikan. Dan dampaknya ketika orang berpikir senantiasa positif, ingat betul law of attraction atau bahasa Al-Qur'annya ar-ruh junudun mujannadah. Jadi orang itu akan setiap ruh atau jiwa itu akan senantiasa berbaris-baris atau akan bertemu dengan dengan ruhnya yang semisal dengan. Artinya ketika seseorang berpikir baik, berprasangka baik, dia akan ketemu dengan orang-orang yang baik, dia akan ketemu dengan suasana-suasana yang baik, dia akan ketemu dengan peluang-peluang yang baik yang positif. Maka bersyukurlah supaya Anda memiliki kesempatan yang positif, peluang positif, teman positif, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang bersyukur itu pada hakikatnya dia memiliki optimisme yang lebih dibanding. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah yang menciptakan dirinya tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupannya. Orang yang bersyukur berkeyakinan jika Allah berikan hari ini kesempatan untuk hidup, dia optimis bahwa hari ini pula dia diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki. Orang yang bersyukur berkeyakinan jika hari ini disempurnakan oleh Allah kenikmatan dirinya, dia diberi sehat, maka dia optimis bahwa hari ini dia bisa berkontribusi atau berkarya, berproduktif, atau mampu kemudian berbuat kebaikan. Maka inilah hakikatnya orang bersyukur, dia akan kembali pada dirinya dalam bentuk optimisme dalam kehidupan. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur itu mampu meningkatkan nilai produktivitas lebih daripada orang-orang yang kufur atau tidak mau bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu kemudian dia memiliki sifat qanaah, mau menerima apa adanya. Apa yang telah Allah takdirkan pada dirinya itu adalah modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan modal yang dia milikinya itu, dia mau berbuat lebih baik karena dia merasakan. Bagi orang yang bersyukur, kemudian apa yang ada dirinya itu menjadi modal. Maka dia akan optimalkan modal yang telah Allah berikan. Ketika dia punya tangan, ya dengan tangan itulah dia berbuat. Tidak harus menunggu, dia harus memiliki alat. Ketika dia punya kaki, maka dengan kakilah itu dia bergerak dan tidak harus menunggu dia punya sepeda, punya motor, punya mobil. Kemudian dengan pikiran yang dia miliki itulah kemudian dia membuat gagasan, membuat ide, membuat strategi. Tidak harus nunggu bantuan orang lain, tidak harus menunggu dia memiliki kamus. Maka dia optimalkannya pada dirinya. Dan tentunya orang yang memiliki rasa syukur itu, sedikit yang dia terima itu dia akan optimalkan menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Tetapi orang yang tidak bisa bersyukur, diberi banyak pun kadang dia tidak bisa berbuat banyak lagi, karena di pikiran dan hatinya dia hanya ingin dapat yang lebih, sementara dari yang dia miliki dia tidak mampu karyakan sebagai sebuah amal kebaikan. Dalam hal ini tidak mampu meningkatkan produktivitas pada dirinya. Oleh karena itu, saudaraku, tingkatkanlah rasa syukur. Perbanyaklah bersyukur.
Perbanyaklah mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam seluruh nikmat yang Allah berikan. Dan belajarlah mensyukuri itu bukan hanya ketika kita dapat duit, tapi setiap kita bernafas. Rasakanlah nikmat nafas itu, syukurilah, dan kemudian jadikan setiap nafas itu kebaikan. Ketika Anda sudah mendapatkan kedua tangan yang mampu bergerak ini, maka rasakanlah itu adalah pemberian Allah. Katakanlah dengan kalimat alhamdulillah dan jadikan tangan ini bergerak, berbuat sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Carilah ridho Allah. Jadi sedikit yang kita terima, sesuap nasi yang masuk ke mulut kita. Tidak harus menunggu ada ayam, ada telur, tapi dengan kecap maupun garam pun bagaimana kita mampu merasakan nikmat itu. Kemudian kita keluar secara otomatis dari lisan kita alhamdulillah, tanpa mempedulikan tentang bahwa dan itu enak atau tidak enak dalam persepsi kita. Tapi cukuplah makanan itu mampu menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah dan berbuat kebaikan, maka nikmati dan syukuri. Kemudian jadikan sesuap nasi itu menjadi energi kebaikan bagi kita, energi produktivitas kita. Maka tidak ada kata malas, tidak ada kata lemah, tidak ada kata hina bagi orang-orang yang bersyukur. Bersyukurlah dan Anda akan sukses. Bersyukurlah dan akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Dan bersyukurlah Anda akan meraih seluruh impian-impian. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita banyak sekali nikmat. Mengkul nikmati. Ya Rabb, terimalah syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadah. Demikian salam dari kami, salam buaya kuat kaya dengan Tuhan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi